Nah, di dalam algoritma itu ada perulangan, ada 3 jenis ya. Yang pertama, for, penggunaannya dengan perintah for. Ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Terus kemudian yang kedua dengan while, ya, while do. Kemudian yang ketiga sebenarnya ada namanya do while. Ya, nah ini while, ini do while. Ya, nanti kita lihat terakhir ini tentang do while. Nah, hari ini saya mau fokus kepada yang penggunaan dengan while. Ya, nah artinya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita, artinya kan selama ini. Ya, konsep ini yang ingin saya bawa pada saat kalian memahami tentang while ini. Jadi kita akan tahu nih artinya dulu selama. Artinya kalau dia selama itu kalau kalau dia masih sesuai dengan yang diinginkan, selama sesuai dengan kondisi yang diinginkan, maka dikerjakan hal yang ada di dalamnya. Nah, itu kata-kata selama itu atau while itu maksudnya di situ. Oke, kita lihat lebih dalam lagi. Nah, ini ilustrasi awal yang disebut perulangan itu terkadang ada perintah-perintah tertentu yang menginginkan hasil prosesnya itu ditampilkan berkali-kali ya atau berulang kali. Contoh misalkan ini, cetak tulisan CIC sebanyak 5 kali. Ya, ya. Nah, kita bisa aja menulis seperti ini, seperti biasa yang saya sempat sampaikan waktu perulangan for, sama seperti ini. Kalau cuma 5 mungkin tidak ada masalah. Apa yang terjadi ketika proses perulangan ini kita tambahkan permintaannya menjadi 100, 1000 atau lebih. Ya, kita cukup repot untuk mengcopy paste ini sebanyak 1000 kali, untuk sebanyak 2000 kali. Nah, karena muncul kerepotan di dalam proses melakukan pengkopian ini, maka di dalam algoritma itu ada eh, perintah yang bisa digunakan untuk menyingkat ya dengan satu perintah tertentu sehingga penulisannya bisa menjadi lebih sederhana seperti itu. Nah, di pertemuan sebelumnya solusinya bisa dengan menggunakan perulangan for. Oke. Nah, kita akan melihat bentuk lain dari perulangan yang ada selain for itu adalah while. Ya, while. Ya. Kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, contoh ini juga sama seperti kemarin ya, masih dasar konsep dasarnya. Kalau kita diminta membuat algoritma menghitung bilangan yang dipangkatkan, misalkan 2 pangkat 3, itu kan artinya kan 2 dikali 2 dikali 2. Ya. Nah, ini ada angka 2, bilangan yang dipangkatkan dengan pangkatnya 3, artinya bilangan yang dipangkatkan ini akan diulang sebanyak 3 kali, sebanyak pangkatnya. Nah, kalau dipindahkan ke dalam sebuah algoritma, seperti ini penulisannya. Ya. Yang pertama ini kan kalau kita buat dalam sebuah trace table, misalkan ini Y pertama, terus Y sama dengan X dikali bintang, X dikali Y, terus kemudian Y tulis lagi X dikali Y, terus tulis lagi yang ketiga Y sama dengan X dikali Y. Jadi kalau dia di sini 1, kalau Y-nya berapa tadi kita maunya? Y-nya 1, X-nya mau berapa? 2 berarti misalkan ya. Kita mau 2 pangkat 3. Berarti Y sama dengan 2 dikali 1. Ini 2. Berikutnya nanti Y sama dengan X dikali 2. X-nya yang mana? X-nya yang diambil adalah X yang bilangan yang inputkan ini, yang diinputkan. Di sini ada read X ya, saya lupa. Read X-nya berapa? X-nya 2. Maka 2 dikali dengan Y-nya yang mana? Diambil Y yang baru di sini. Bukan lagi 1 yang diambil. Jadi di sini nanti hasilnya 4. Kemudian nanti di sini 4 dikali 2 sama dengan 8. Artinya kalau dia 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Ya, 2 yang pertama itu yang ini. 2 yang kedua itu hasil pengkalian dari ini menjadi 4 itu adalah ini. Sedangkan 2 dikali 4 sama dengan 8 itu adalah yang terakhir hasilnya. Nah, proses ini kalau dilihat terjadi perulangan. Ini kebetulan 2 pangkat 3. Coba kalau saya ganti menjadi 2 pangkat 10. Artinya saya akan mengcopy baris 1 ini sebanyak 10 kali. Jadi saya copy lagi di bawahnya X dikali Y. Copy lagi di bawahnya Y, X kali Y. Sebanyak 10 kali totalnya dari sini. 1, 2, 3. Copy lagi 4, 5, dan seterusnya. Oke, nggak masalah kalau 10. Tapi kalau saya taikkan 2 pangkat 100, berarti harus 100 kali ini. Nah, dengan menggunakan perulangan,
maka penulisan ini bisa disingkat gitu. Jadi konsep dasar perulangan tuh gitu. Jadi ketika ada sebuah proses yang membutuhkan perulangan, ya ditulis berulang kali, maka kita bisa menggunakan for atau nanti yang hari ini kita bahas menggunakan while seperti itu, ya. Oke, nah sekarang kita lihat while-nya sendiri, konsep while. Nah, konsep dengan while. Perintahnya penulisannya adalah dengan simbol while tulisnya. Jadi kalau ditulis di dalam sebuah pseudocode, ini pseudocode ya, pseudocode. Kalau kita tulis dengan pseudocode, kita tulisnya while kondisinya apa. Ya, terus ada perintah-perintah apa di bawahnya. Ya. Nah, sama seperti for kemarin kan, kalau for kan gini, for di sini ada satu saya I sama dengan satu, atau satu tu berapa? Ya, tu 10, do. Nah, di sini kan contohnya seperti ini, sama dengan for I sama dengan, sorry, for I sama dengan satu tu 10. Nah, ini penulisannya, ini pseudocode-nya. Kalau dia menggunakan while seperti ini. Ya. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk flowchart, penggambarannya ini. Jadi, kalau kemarin kan, for kan berbeda. Kalau di sini ada kondisi di sini. Nah, while ini tulisannya while di sini. While kondisinya benar, maka kerjakan ini terus naik ke atas. Ya, jadi akan berputar terus dia di sini. Dia terus berputar naik terus sampai kondisinya sesuai. Selama kondisinya sesuai dengan yang ada di sini, maka dia akan berputar terus. Nah, kapan dia berhenti, Pak? Ketika kondisinya ini sudah tidak sesuai lagi yang diinginkan. Misalkan sudah sampai batasnya, misalkan di looping atau diulang sebanyak 10 kali. Jadi ketika yang ke-11-nya bukan lagi 10, maka dia keluar di sini. Seperti itu. Nah, jadi perbedaan utama dari while dengan for ini, kalau kita lihat, kalau kita menggunakan while, itu kita tidak yakin berapa kira-kira mau perulangannya. Kenapa dikatakan tidak yakin? Karena dia sesuai dengan kondisi yang ada di dalam. Coba kalau saya tulis for ya, for I sama dengan 1 to 10, yang contoh yang sebelumnya. Kita tahu bahwa dimulai dari 1 dan selesainya di 10. Jadi ketika dia naik lagi ke atas, itu kalau sudah 10 dia keluar. Nah, kalau di while, kondisi angka 10-nya itu tidak disebutkan. Jadi bisa jadi gini, while I lebih kecil sama dengan 10, do, nah ngerjain apa di sini? Nah, artinya apa di sini? Artinya selama nilai I-nya lebih kecil dari 10, kerjakan yang ada di sini. Naik lagi ke atas ya, terus seperti itu. Jadi kondisi yang ada di sinilah yang menentukan kapan dia akan berakhir sebuah perintah yang ada dikerjakan ini, kapan dia akan terus seperti itu. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, itu yang pertama perbedaannya. Perbedaan yang kedua, kalau kita mau menggunakan for loop, kita tahu seberapa banyak prosesnya. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak, kapan kita bisa menggunakan for, kapan kita bisa menggunakan while? Sebenarnya nggak ada ketentuan kapan kapan aja bisa dipakai, mau baik pakai for mau pakai while. Tapi kata kuncinya adalah ketika perulangan itu jelas itu ada angka batas akhirnya, maka kita bisa menentukan menggunakan perulangan for di situ. Oke, ya. Jadi kita bisa menggunakan perulangan for kalau kita punya kejelasan di dalam batas-batas yang ingin diulang. Ya. Nah, ada hal lain di dalam perulangan while ini yang perlu menjadi catatan. Yang pertama gini. Ketika kondisi ini tidak sesuai, nah ini dikatakan ini false, maka dia selesai. Misalkan contoh gini ya, saya tulis A sama dengan 10. Nah, terus while A lebih kecil sama dengan 9. Do. Nah, ini ada perintah di sini, ada perintah. Nah, pertanyaannya, A ini kan 10. Apakah 10 lebih kecil sama dengan 9? Tidak. Ya, karena kan 10 lebih besar dari 9. Maka dia kondisinya ini, yang di kondisi yang ada di sini, udah ini nggak sesuai. Maka tidak dikerjakan yang ada di dalam kotak ini. Dia langsung keluar perintah setelah kotak ini, apa yang dikerjakan. Jadi dia keluar dari sini. Itu yang pertama.
Jadi jika kondisi yang diberikan itu false, tidak sesuai, maka proses looping atau perulangan itu berhenti. Ya, berhenti. Berhenti itu artinya dia keluar dari proses loopingnya. Kemudian apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan adalah proses setelah looping itu apa yang diinginkan oleh kita. Nah, jika kondisi yang dicek ini sesuai, contoh lain misalkan gini. A sama dengan 5. While A lebih kecil sama dengan 10, do. Nah, pertanyaannya 5 lebih kecil dari 10 enggak? Betul. Nah, karena kondisinya ini betul, benar, maka dikerjakan pernyataan-pernyataan yang ada di dalamnya. Nanti dia naik lagi ke atas kondisinya, benar apa tidak. Jadi selanjutnya proses akan kembali ke kondisi di while untuk mengecek kesesuaian dengan kondisi selanjutnya. Ya, oke. Nah, itu contoh penggunaan dari while, konsep dasar dari while. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Silakan kalau ada pertanyaan ya, silakan ditulis di kolom chat kalau ada yang belum paham. Ya. Oke, saya mulai contoh sederhana aja dulu. Kita diminta menampilkan tulisan UCIC 5 kali. Nah, di flow diagram atau flow logaritma itu ada simbol while itu yang seperti ini. Simbol while. Ya. Nah, kita setting variabel A, isi nilai awalnya 1. Nah, nilai A lebih kecil sama dengan 5. Betul nggak? Betul. 1 kan pertama, cetak UCIC. Jadi kalau saya buatin trace table-nya, oh ya, koreksi saya buat kalian yang kemarin di UTS itu, sebagian besar trace table-nya tuh mungkin belum paham ya. Jadi kalau mau buat trace table tuh buat table untuk menelusurinya gini, bikin tabel aja. Tabel, ambil variabel dari urutan ini, A-nya tulis A, terus ambil ini while, lebih kecil sama dengan 5. Kemudian ini, kalau dia benar tulis outputnya di sini. Outputnya, terus A ditambah A plus 1. Oke, di situ ya. Nah, sekarang kita coba satu-satu. A-nya 1 dulu di sini. Yang pertama ini. Kemudian ada kondisi di sini. Ini yang kondisi while itu yang ini kondisinya. Kondisinya. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 5? Betul ya? Oke. Nah, karena betul, maka dia larinya ke sini, ke panah yang ini. Cetak UCIC yang pertama. Oke. Kemudian yang berikutnya A sama dengan A ditambah 1. A-nya yang mana? A-nya yang ini diambil. A 1 ditambah 1 jadi 2. Oke. Kemudian 2 yang ini, ya setelah selesai 2, dia kan naik lagi ke sini. Panahnya. Setelah dicetak sama dengan 2 ini, dia naik lagi. Nah, A yang baru sekarang, itu apakah A2? Nilainya A2 sekarang A-nya. Bukan lagi 1. Jadi A yang terbaru nilainya 2. 2 ini apakah lebih kecil sama dengan 5? Betul. Cetak UCIC yang kedua. Kemudian ditambah lagi A-nya 2 ditambah 1. A-nya yang terbaru jadi 3 sekarang. Jadi A-nya yang kemarin yang sebelumnya jadi 2 sekarang sudah jadi 3. Nanti naik lagi dia ke atas ini. Ke kondisi lagi. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 5? Betul. Cetak UCIC yang ketiga. A sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Naik lagi ke sini. 4 lebih kecil sama dengan 5. Betul. UCIC. A sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, kemudian apakah 5 lebih kecil sama dengan 5? Betul. Kenapa betul? Karena di sini ada tanda sama dengannya. Kecuali kalau saya tulis tidak ada sama dengan. Nah, karena kebetulan ada sama dengan, maka A yang kelima ini akan diproses. Terus cetak ya. Kemudian A sama dengan A 5 ditambah 1 jadi 6. Nah, ketika angka 6 naik ke sini, ini 6. Pertanyaannya, apakah 6 lebih kecil sama dengan 5? Tidak. Nah, karena tidak, maka selesai dia di sini. Maka yang tercetak di layar komputer kita, outputnya adalah ini. Tulisan UCIC sebanyak 1, 2, 3, 4, dan 5. Seperti itu. Nah, ini contoh, ini yang kita sebut sebagai trace table. Trace table. Ya. Jadi,
Trace table itu cara kita menelusurinya. Ya, cara kita menelusuri sebuah algoritma baik dalam bentuk flowchart seperti ini ataupun dalam bentuk pseudocode seperti ini. Ya. Jadi untuk mempermudah output keluarannya seperti apa. Nanti kalau sudah biasa, nggak perlu pakai tabel-tabel ini. Nanti langsung kelihatan, oh ini salahnya di sini kok. Kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi untuk awal bisa pakai tabel ini. Nah sekarang saya ganti. Kalau saya ganti A-nya gantinya bukan 1, saya ganti A-nya sama dengan 10. Pertanyaan saya, berapa banyak tulisan UCAC yang tercetak? Coba. Kalau saya ganti A-nya 10, berapa banyak tulisan UCAC yang tercetak? Ada yang tahu? 10, Pak. 10. Oke. Tulisan UCAC sebanyak 10. Ada yang lain? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Ya, oke, nggak ada. Tidak ada. Ada yang bilang 10, ada yang bilang tidak ada. Nah, sekarang kita coba tracing ya. Kita trace, kita telusuri. Kalau saya tulis A di sini, oke, di sini kemudian A-nya lebih kecil sama dengan 5. Oke, saya sampai sini aja nih. Outputnya di sini saya tulis. A-nya kan 10 tadi saya tulis. Apakah 10 lebih kecil sama dengan 5? Tidak kan? Karena kan lebih besar harusnya. Nah, karena dia lebih besar, maka bukan kondisi true ini yang dia masuk, tapi dia langsung keluar di sini. Maka ketika N keluar di sini, tidak ada apa-apa yang ditampilkan oleh dia. Ya, karena tidak ada proses ini ke dalamnya yang dikerjakan. Gitu. Jadi, kalau saya ganti ininya 10, maka tidak ada output apa-apa yang keluar dari sini. Kenapa? Karena blocking true ini tidak dikerjakan ya oleh while. Nah, itu ya contohnya. Jadi artinya selama while ini kita tahu bahwa yang dikatakan while ini selama. Jadi selama nilai A sesuai dengan kondisi ini, maka kerjakan. Jadi jika nilainya tidak sesuai lagi, maka keluar dia di situ. Contoh, katakanlah kalian di kelas nih. Misalkan kita kan mulai kuliah algoritma nih jam 8 katakanlah atau jam 9 sampai jam 11 misalkan ya. Artinya kan jam batas waktunya kan jam 9 sampai jam 11. Nah, setelah selesai jam 11 kalian boleh keluar, boleh selesai kuliahnya. Artinya kan ada batasnya dia di situ. Berulang kapan? Berulang selama jam 9 sampai jam 10. Selama jam 9 sampai jam 11, kalian akan ikut di kuliah, perkuliahan algoritma. Setelah itu, terserah. Nah, gitu kan pertanyaannya. Jadi ketika sekarang udah jam 12, berarti kalian tidak ada di dalam kelas. Kenapa? Karena jamnya hanya di jam 9 sampai jam 11, seperti itu. Ya, jadi itu artinya. Jadi kalau ditanyain kalian selama jam 9 sampai jam 11 ngapain? Ada di dalam kelas, Pak. Ya ini. Ya, ada di sininya. Tapi ketika di jamnya sudah di angka jam 11 atau di bawah jam 9, maka kalian ada di luar ini, tidak masuk di dalam kondisi true ini. Seperti itu. Ya. Nah, flowchart yang udah kita buat ini bisa kita translate ke dalam pseudocode ya. Integer. Oke. Ya, ini deklarasinya yang atas. A, ini assignment itu yang ini. Ya, terus kemudian ini bentuknya while A lebih kecil sama dengan 5, do. Nah, do-nya yang ini yang kita sebut ketika kondisinya benar. Yang ini, ya yang saya kotak ini. Yang ini right, yang ini adalah ini. Ya, N while itu di luarnya N. Seperti itu. Jadi ketika saya menulis, ketika kita ganti ininya 10 A-nya, maka dia tidak ngerjakan yang ada di dalam sini. Dia langsung lompat keluar di sini. Nah, ada perintah apa setelah ini? Kalau ada di sini ada perintah, maka perintah ini yang dikerjakan. Jadi perintah di dalam while ini tidak dikerjakan oleh dia. Kenapa? Karena artinya kan selama. Selama nilai A-nya kurang dari 5, kerjakan 1, 2. Oke. Nah, kemudian yang perlu penting banget di dalam perulangan while itu ada yang ini namanya, yang A plus 1. Ini yang kita sebut sebagai counter. Kenapa ini saya bilang penting? Karena ketika A-nya sama dengan 1 ini tidak ada, maka loopingnya ini berputar terus dia. Coba ini bayangkan kalau ini nggak ada ya. Jadi ketika 1 lebih kecil sama 5, betul cetak. Nanti dia naik lagi. Nanti dia naik lagi ke atas. 1 lebih kecil sama 5, betul. Cetak lagi ke atas. Jadi seterusnya dia akan lebih kecil terus sama dengan 5. Ini saya contohkan di Programa ya, misalkan di sini. Oke.
Misalkan kita coba ya. Nah, misalkan ini saya tulis A, saya buat declare A. Jadi hati-hati dengan menulis itu penulisan. Oke, A-nya saya tulis dulu, Simon dulu, A-nya 1. A1. Oke, di sini. A lebih kecil sama dengan jangan banyak-banyak lah ya, 5 lah. Kecil sama dengan 5. Saya tulis di sini outputnya write CIC. UCIC. Oke. Nah, kalau ada yang seperti ini, saya tanya, kira-kira berapa banyak output yang terjadi? Berapa banyak tulisan CIC-nya? UCIC-nya. Ada yang tahu? Kalau seperti ini. Ada yang tahu nggak? Kami, Pak. Berapa? 5. 5. Oke, yang lain? Tahingga, Pak, tahingga. Nah, betul. Jadi kalau tanpa A ditambah 1, kalau saya run, ini terus-terusan nggak berhenti-berhenti tuh. Hati-hati dengan ini komputer bisa hang tuh. Ya, kalau kita tidak hentikan. Jadi tidak ada batasan dia akan cetak terus dia di sini. Ya, tuh. Ya, akan tercetak terus tidak. Jadi kalau saya gitu, tuh tidak berhenti dia, masih ada di bawahnya. Kalau mau yakin kita tambahkan di sini ya, di depannya kita tambahin A. Ini A. Ya, biar kelihatan di sininya. Oh. Tuh, terus-terusan tuh, tidak berhenti. Tidak ada jumlahnya kita nggak tahu. Ini komputer akan jalan terus. Ya. Kenapa? Karena yang baris ini tidak ada counter tadi. Jadi ketika kita menulis dengan while, maka kita perlu menambahkan counter. Counter itu yang kegunaannya nanti buat ngecek ke kondisi yang ada di atasnya. Jadi harus ada di sini. Nah, kalau saya tambahkan di sini assignment A sama dengan A sininya A tambah 1. Oke, saya tambah di sini. Nah, ini ada kelihatan di sini kalau saya run 5 kali. Tuh. Ya, ada 5 di sini. Ya. Jadi kalau saya ganti di sininya saya tambah 2, yang kecetak tulisan UCIC-nya adalah sebanyak 3 kali. 1, 3, 5. Ya, cuma 3 kali. Jadi hati-hati dengan menulis sebuah perintah dengan while ini. Kenapa? Karena dia tidak ada beda sama for. Kalau for kita sudah jelas tadi angkanya. Ya, kalau for kita jelas. Jadi ketika for i sama dengan 1 to 5, dia nggak bakalan looping terus-terusan. Ya, dia akan menyelesaikan sampai 5 di sini. Tapi kalau pakai while harus ada ini, counter namanya. Kalau tidak ada ini, akan looping terus-terusan, tidak berhenti. Ini yang disebut sebagai nested loop, looping yang tidak berhenti ya. Jadi terus-terusan dia, unexpected looping. Jadi terus sampai. Nah, konsep looping yang banyak ini sebenarnya konsep di virus seperti itu. Jadi ada, kalau kalian bikin sebuah program, tanemin di komputer teman, tapi bikin program loopingnya sebanyak 1.000.000 kali. Tapi tanpa berhenti. Simpen aja di komputernya itu, jangan dijalanin terus. Coba lihat nanti beberapa jam kemudian. Ya, pasti memorinya turun, nanti akan lama. Kok berat banget nih komputer? Karena ada program yang berjalan di background, ya, dia memakai resource looping yang tidak berhenti terus-terusan. Seperti itu. Ya, itu salah satu contoh konsep dasar sebenarnya. Ya, jadi menghabis resource komputer dengan looping yang nggak ada hentinya. Seperti itu. Nah, ini ya contoh. Jadi hati-hati dengan penggunaan while, harus ada counter. Counter inilah yang nanti menjadi bahan untuk ngecek ke kondisi yang ada di sini. Ya, jadi ini kan kalau kita lihat kan A-nya kan berubah terus di sini. Nah, ketika dia berubah, apakah sama dengan kondisi yang ada di sini? Kalau sama, lanjut. Kalau tidak, selesai. Seperti itu. Ya. Oke, ini contoh yang pertama. Sekarang kita lihat, nah contoh yang kedua nih. Ya, kita mau buat sebuah bilangan yang dipangkatkan. 2 pangkat berapa di sini? Ya, 2 pangkat 5 misalkan di sini. Ya, 2 pangkat 5. Ingat 2 pangkat 5 itu 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 5 kali kan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita buat variabel, ya, variabel counter, bilangan, pangkat, dan hasil. Nah, ini ada input bilangan. Bilangan itu bebas. Jadi bisa 2 pangkat 5, bisa 3 pangkat 5, bisa 5 pangkat 5. Yang penting pangkatnya adalah 5. Ini pangkatnya 5. Ya. Hasilnya adalah 1. Hasil 1 itu kenapa? Karena sebenarnya
Nah, di depannya tuh ada 1 nanti hasilnya. Jadi hasilnya 1 kali 2, 2. 2 dikali 2, 4. Ya. 4 dikali 2, 8. Nah, hasil yang sebelumnya itu dikalikan dengan hasil dengan yang terbaru. 8 nanti dikalikan dengan 2, jadi 16. 16 dikali 2, jadi 32, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada counter. Counter ini yang tadi, buat ngecek dengan sesuai nggak dengan kondisi yang diinginkan. Karena pangkatnya adalah 5, maka pengecekannya itu apakah nilai counter ini sudah atau masih sesuai, masih di dalam batas 1 sampai dengan 5. Ya, kalau sudah lewat dari 5 dia selesai, kalau kalau belum selesai, belum sampai 5 dia akan ngerjakan. Ya, nah sekarang saya mau buat ini trace table-nya misalkan di sini. Oke, start dulu ya, saya coba di sini dulu. Oke, ini saya coba besarkan. Oke, ini saya copy ya. Jadi dengan trace table ini kita nanti akan membantu kita untuk memahaminya ya. Yang waktu di UTS di soal yang terakhir esai itu rata-rata semuanya nulis hasilnya saja sekian 1.400 ya, nggak ada yang salah sebenarnya kalau hasilnya. Tapi kan ingat ya, kalau algoritma itu cenderungnya sebenarnya proses untuk mendapatkan, kalau hasilnya benar kalau prosesnya benar hasilnya insya Allah akan benar juga di situ. Oke, ini saya clear dulu ya. Oke, ini saya paste. Oke. Nah sekarang trace table-nya nih sekarang gini ya. Oke, nah caranya gimana? Tadi saya bilang tarik garis aja, bikin tabel, nggak usah rapi-rapi ya, nggak usah terlalu formal gitu, garis aja. Ambil variabel yang pertama di sini, input bill. Oke, kemudian pangkat, tulis aja di sini pangkat sama dengan 5 nantinya ya. Terus kemudian hasil. Kemudian counter. Tulis aja semua alurnya, terus kondisi. Apakah counter itu lebih kecil sama dengan pangkat. Oke. Kemudian hasil sama dengan hasil kali bill. Hasil dikali bill. Oke. Kemudian counter plus 1. Saya tulis C ya. C sama dengan C plus 1. Biar cukup di sininya. Oke, nah input bill dulu nih mulai. Kita mau berapa pangkat berapa rencananya? Pak, saya mau 5 pangkat 5. Oke, berarti bill yang input ini adalah 5. Oke, sorry, jangan 5 deh, biar beda ya. Jangan pangkat 5. Jadi ini kita hapus dulu. Jadi kita jangan buatnya 5. Ya, kita ganti. Misalkan 3 deh ya. Kita buat 3. Ini bill. Ini katakanlah 3 pangkat 5. Oke, saya input 3 di sini. Input bill-nya 3 yang pertama. Kemudian hasil pangkat ya. Pangkatnya berapa? Pangkatnya 5 di setting. Karena di sini assignment kan udah ditentukan nilainya 5. Kemudian hasilnya 1 yang pertama buat nilai awal. Counternya itu 1. Mulai dari titik 1. Kenapa? Karena 3 pangkat 5 nantinya kan kita mau 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan berapa di sininya kan? Oke. Sekarang dicek dulu counter yang pertama. Counternya itu tadi 1. Apakah 1 lebih kecil sama dengan pangkatnya 5? Betul. Maka dia masuk ke proses true. Hasilnya itu adalah hasil dikali dengan bill. Hasilnya berapa? Hasilnya diambil yang ini. 1. Dikali berapa? Dikali dengan bill. Billnya mana? Billnya ini yang diinputkan tadi 3. Kita dapat hasilnya itu sama dengan 3. Oke. Ini untuk yang pertama nih, yang ini 3. Kemudian counternya naik. C sama dengan C plus 1. C-nya yang mana? C-nya adalah yang ini, counter ini, yang 1 ini. Ya, saya counternya C, saya singkat C ya, biar jangan lupa. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke, selesai sampai sini. Untuk 1 siklus sampai sini. Ya, 1 siklus. Kemudian dia naik lagi kan ke atas ini, naik ke atas ini.
dicek lagi kondisinya. Jadi garisnya itu kalau mau ditarik, ya garisnya itu kalau mau ditarik, dia sampai sini. Nah, mulainya kan naiknya ke sini. Yang atas ini udah nggak diproses lagi. Jadi saya tarik garis ke sini nih. Nah, sekarang nilai counternya berapa? 2, karena counter yang terbaru ada di atas ini. Apakah 2-nya lebih kecil sama dengan 5? Betul. Ya, hasil sama dengan, ya hasil dikali bilangan. Hasilnya yang mana? Hasil yang sebelumnya. Ya, hasil yang sebelumnya. Jangan ngambil hasil yang satu lagi. Hasil yang sebelumnya. Ingat ya, kalau ada 2 buah hasil, maka hasil yang terakhir yang diambil. Karena yang sebelumnya ditimpa dengan yang setelahnya. Jadi di sini 3 dikali, bilnya berapa? Bilnya nggak berubah, karena nggak ada proses yang merubah bilangan. Maka 3 dikali 3, 9. Oke, nah 9 ini adalah yang ini. 3 dikali 3, 9. Oke, kemudian counternya naik lagi. Counter ditambah 1. Counternya yang mana? Counter yang atas 2 tadi. Ditambah 1, jadi 3. Oke. Selesai sampai sini. 1 untuk looping yang kedua. Ini kan ke 1, kedua. Kemudian naik lagi ke atas. 3 lebih kecil sama dengan 5. Betul. Hasil sama dengan 9 dikali 3. 27. C sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Itu. Naik lagi ke atas. Ya. Apakah 4 lebih kecil sama dengan 5? Betul. Hasil sama dengan 27 dikali 3. Itu berapa? Ya. 171 ya. 81 ya. 81. Oke. Kemudian C-nya berapa? 4 ditambah 1. Sama dengan 5. Tarik lagi garis lagi ke bawah. Apakah 5 lebih kecil sama dengan 5? Betul. Hasil sama dengan 81 dikali 3. Ya, 243. C sama dengan 5 ditambah 1 jadi 6. Nah, 6 ini dicek sama dia. 6 ini apakah lebih kecil sama dengan 5? Ya, tidak ternyata. Ini betul ya, ini tidak. Maka ini nggak dikerjakan lagi. Dia langsung selesai. Jadi ketika tidak langsung selesai. Nah, selesainya ini nanti di ujungnya ini harusnya ada ini nih, cetak ya. Jadi ujungnya itu ada cetak. Cetaknya yang ini. Maka tulisannya bill 3 pangkat. Jadi outputnya itu 3 pangkat 5 sama dengan 243 gitu loh. Nah, ini outputnya nih, cetak atau outputnya yang ini. Gitu. Jadi ini yang kita sebut sebagai cara kita untuk men-trace table, men-tracing ya. Trace ini kan tracing ya namanya. Tracing menelusuri tabel penelusuran. Jadi kalau mau belajar kalau ada contoh-contoh program di internet apa cara memahaminya, ditulis aja gini, nggak apa-apa untuk di awal. Kenapa sih outputnya bisa gini, dipelajari. Nanti kalau sudah bisa akan tersendiri, maksudnya akan bisa seperti biasa. Jadi nggak perlu lihat lagi. Jadi udah tahu otomatis, oh ini outputnya sekian. Oh ada salah di sana. Seperti itu. Ya, jadi ada seperti ini. Ya. Jadi counternya yang mana? Counternya yang ini tadi yang menentukan. Dia akan naik lagi ke sini. Terus berputar sampai kapan? Sampai nilai counter ini sudah tidak sesuai lagi dengan nilai pangkat ini kondisinya. Kondisinya apa? Lebih kecil sama dengan. Ya, ketika nilai 6 lebih besar dari 5. Sudah dia nggak looping lagi, dia nggak berputar lagi ke atas. Ya, oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kalau ada pertanyaan silakan ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, ini sama. yang ini angka 1 sampai 5. Kalau angka 1 sampai 5 gampang ya. Tinggal nilainya ini kita tentukan. Yang kita cetak adalah A-nya. Ingat, ini kan ketika dia looping satu-satu, maka yang tercetak itu adalah 1 ya, terus nanti naik lagi 2, naik lagi 3, 4. Jadi yang berubah-ubah itu nilai A-nya ini yang berubah. Yang merubah nilai ini yang mana? Counter ini yang merubah. Maka ketika kita mau cetak, yang kita cetak adalah A-nya. Ya, paham ya?
Jadi kalau contoh kayak gini nih, kalau saya cetak counternya, saya tulisin di sini, saya outputnya saya tambahin counter, maka yang tampil yang muncul outputnya itu adalah counternya itu dari satu ditambah satu ditambah satu ditambah satu, jadi satu, kemudian nanti dua, tiga, empat, lima, seperti itu. Ya, nah karena permintaan di soal kedua ini adalah menampilkan angka 1 sampai 5, maka yang kita ambil di sini outputnya adalah A. A yang ini sama. Nah, A-nya bisa berubah dari mana? Inilah yang membuat dia berubah. Jadi dari satu, jadi terus dari satu, dua, tiga, empat sampai dengan 5. Jadi ketika nilainya, sampai 10 ya, sampai 10. Jadi ketika nilainya itu sudah lewat dari 10, dia keluar. Ini 10 ya, bukan 5, 10. Ya, ini kan 10 ininya. Seperti itu. Jadi ketika dia sudah lewat dari 10, dia keluar di sini. N, false. Nilainya udah nggak sesuai lagi dengan kondisi yang ada di sini. Oke. Ya. Bisa ya? Nah, untuk yang soal nomor yang ini, perkalian 10. Bisa kayaknya sih ya. Menghitung total penjumlahan 1, menampilkan tulisan. Oke, saya mau ambil yang ini. Ya, perkalian 10. Nah, oke. Saya mau pakai logarithm ya. Oke. Ini saya save dulu. Soal 1. Oke. Soalnya adalah tadi menampilkan perkalian 10. Nah, ingat perkalian 10 itu kan penulisannya kan gini dia. Oke, ini saya close dulu. Oke. Perkalian 10 itu perkalian 10. Ya, perkalian 10. Nah, ini kan 10 kali 1 ya. 10 kali 2, 10 kali 3, 10 kali 4 sampai dengan 10 kali 10. Lihat di sini. Ininya tetap ini 10 di depan ini. Nggak berubah. Sedangkan yang di sini, nah ini berubah dari angka 1 sampai 10. Kemudian di sini ada hasilnya. 10, 20, 30, 40, sampai 100. Oke, berarti kita minimal butuh 3 variabel. 1, 2, dan 3. Ya, jadi kalau saya tulis di sini misalkan deskripsi ya, saya mulai dulu deskripsi. Maka saya butuh variabel pertama itu yang A ini 10, saya tulis misalkan bilangan A-nya saya isi dengan 10. Yang ini ya, yang 1 sampai 10 saya tulis B. Saya mulainya dari 1. Kemudian yang ini hasilnya. Hasilnya. Berapa nanti hasilnya? Ya, hasilnya. Seperti itu. Saya setting nilainya karena dia perkalian ini ya, biar nggak merubah nilai perkalian itu saya tulis 1 di sini. Oke, sementara gini. Kemudian saya tulis while. While apa kondisinya? Selama yang ini kan yang menjadi counter berubah-ubahnya kan ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti selama nilai B lebih kecil sama dengan, oh mintanya sampai 10 Pak, sampai 10. Do, ya, oke. Langsung dikali, 10 dikali 1. 10-nya ini, ya, 10-nya ini. 10 itu yang A. Jadi A kita kali dengan B. Ini kan B yang ininya, B. B-nya kan berubah-ubah nanti sini. Terus disimpan di variabel hasil. Tambahin di sini hasil. Gitu. Ya. Jadi nanti hasil 10 dikali 1 sama dengan 10. Nanti naik lagi berikutnya. 10 dikali 2. Oke. Nah, kemudian kalau kita sampai sini, ini nilai 1, 2, 3, 4, 5-nya kan belum, masih 1 kan, belum berubah-ubah. Maka butuh counter di sini. Maka counternya kita tambahin 1 terus di sini. Ya, baru end while. Baru cetak terakhirnya, write hasil. Oke, kalau nggak mau kayak gini, kalau misalkan mau kalau misalkan mau langsung tabel formasinya seperti itu, maka susunannya dia
Gini. Sorry, ini saya hapus dulu ya. Putri kenapa keluar masuk? Putus terus ya? Ya. Oke, kita bisa tulis di sini right-nya. Right hasil. Gitu. Kalau mau formatnya kayak gini bisa nggak Pak? Bisa. Kalau misalkan mau kayak gitu formatnya, right-nya gini. Right, 10-nya kan nggak berubah-ubah kan? Petik 2, 10 dikali, ya, petik 2, terus kemudian koma. Nah, yang berubah itu B-nya, maka B, koma lagi, sama dengan, koma, hasil di sininya. Nah, jadi nanti hasilnya tulisannya adalah 10 kali 1 sama dengan 10. 10 kali 2 sama dengan 20. 10 kali 3. 10 kali 1, 10 kali 2, seperti itu. Nah, jangan lupa dipasangin and while di sini. And while. And while ini artinya apa? Segala sesuatu yang ada di dalam sini, yang di dalam while ini, akan dicetak berulang kali, akan diproses, sorry, bukan dicetak ya, akan diproses berulang kali selama nilainya sesuai dengan kondisi ini. Gitu. Jadi kalau misalkan mau di trace table, bener nggak Pak? Coba aja. Kalau misalkan kita buat trace table ya. Jadi nanti di atasnya ini deklarasi dulu, tambahin. Deklarasi itu variabelnya A, B, hasil, ya, integer. Nah, gitu. Jadi kalau kita buat trace table, saya tulis di sini adalah A, sini B, hasil, di sini B lebih kecil sama dengan 10. Oke, saya ambil yang ini ya, hasil sama dengan A dikali B. Nah, ini kan 10, 1, hasilnya adalah 1. Apakah 1 lebih kecil dari 10? Betul. Maka hasil sama dengan A dikali B. A-nya adalah 10 dikali 1. Ya. Kemudian naik lagi B-nya jadi 2 sampai sini. Nanti 2 lebih kecil 10, betul. 10 dikali 2. Baru cetak hasilnya ini. Seperti itu. Jadi kalau dipindahkan ke logaritma sama. Kalau pakai logaritma itu sama. Ini kan tadi ini. Ini kan declare dulu ya. A, B, hasil. Oke. Kemudian setting, assignment. A-nya 1. Oke. A-nya 1 ya tadi ya. Betul nggak? Oke. A-nya 10 ya. A-nya 10. Oke. B-nya adalah 1. Oke. Kemudian yang berikutnya hasil sama dengan 1. Atau sama dengan 0 juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke, kita while ya. Nah, selama B lebih kecil sama dengan 10. Oke. Hasil sama dengan, outputnya sini. Hasil sama dengan A dikali B. Oke. Di sini saya tambahin. B sama dengan B plus B plus 1. Oke. Naik lagi kan ke atas itu. Nah, saya mau outputnya keluar, tadi outputnya gini. Ya. Outputnya adalah 10 dikali B sama dengan hasil. Oke. Oke, ini ya. Nah, coba kita run. Oke. Tuh. Ya, tuh. Ini kan gini terus dia tuh. Keluarnya gini. False, 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 false. Tuh. Ya. Oke. Ini kita masih ada yang salah nih. Kita cek lagi. Oh, sorry. Salah ini ya. Ini bukan pakai output ya. Ininya pakai, sorry. Arlonya assignment. Hasil di sini sama dengan hasil A dikali B. Oke. Ini di delete. Tuh. Ya. 10 kali 2, 10 kali 3. Wah, satunya hilang, Pak. Satunya kita B-nya. Oke. Oke. Oh, ininya sudah ditambah. Nah, ini ya pengaruhnya di sini. Kalau saya jalanin coba kita run ya. Tuh. Kenapa angka satunya hilang di sini? Coba. Kenapa angka satunya hilang?
10 kali 1. Nggak ada. Di bawahnya 10 sampai 10 tuh. Malahan sampai 11. Ya. Wah, ada yang salah nih. Benar. Yang pertama kita mau munculin angka 1. Kenapa angka satunya hilang? Karena ketika masuk di sini dikali 1 dikali 10 sama dengan 10, yang ini sudah ditambah jadi 2. Maka yang kecetak di sini adalah 2. 10 kali 2. Maka posisi yang ini jangan di sini. Ini kita delete ya. Maka nambahnya ada di sini. Nah, ya coba kita tambahin. B sama dengan B plus 1. Coba kita run lagi. Tuh kan? Benar ya? Oke. Tuh, yang ini bawahnya sudah benar. Gitu sampai 10. Jadi hati-hati dengan meletakkan proses. Jadi kalau saya letakkan di sini, di atas ini, maka yang tercetak untuk B itu adalah nilai B yang baru, bukan B yang sebelumnya. Maka B-nya jadi 2 nanti seperti tadi. Maka cetak dulu baru ditambahkan hasilnya. Maka biasanya orang meletakkan counter yang tadi ini. Nah, ini ya. Maka counter yang ini saya salah letak nih. Yang counter yang kita sebutkan ini counter ini jangan letakkan di sini. Letakkan setelah paling terakhir, di barisan paling terakhir di sini. B sama dengan B plus 1. Di sini terakhir. Ini kita delete. Jangan di sini letaknya, di bawah ini. Setelah ini. Atau ini satu aja, hasilnya kita hapus ya. Seperti itu. Jadi ini kita hapus nih. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Bisa ya? Oke. Ini untuk soal nomor ini ya. Oke, ini sebenarnya sama, tinggal mundur ya. 10 sampai 1. Nah, kebalikan. Kalau ini kan A lebih kecil sama dengan 10. Nah, ini menarik nih. Ya. Kalau saya mau mencetaknya angkanya 10 sampai 1, caranya gimana? Maka A-nya jangan disetting 1. Settinglah, gantilah ininya 10. A-nya mulai. Maka kondisinya jangan A lebih kecil dari 10. Tapi A apa? Lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar sama dengan 1. Ya. Kemudian ininya jangan sama dengan 1, A plus 1, tapi diganti A sama dengan A min 1. Karena kan berkurang 1-1 dia. Nah, ingat ya, ketika ini berkurang 1-1, nanti yang terakhir itu kan 0. Jadi kalau ditanyain ke kondisi ini, apakah 0 lebih besar sama dengan 1? Tidak kan? Maka selesai dari sini. Tapi kalau kita letakkan lebih kecil, A-nya lebih kecil sama dengan 1, maka ini prosesnya nggak bakalan masuk sini dia. Karena 10 ini kan lebih besar dari 1. Jadi nggak bakalan bisa terkejar sama dia. Ya, paham ya? Jadi hati-hati dengan ini. Nih contoh lah, kalau mau dipahami gini. Oke, ini saya save dulu. Oke, ini saya save ya. Soal 3. Oke, 10 saya buat A nih. Declare A variabelnya. Oke, saya buat tadi, saya mau mencetak sampai 10 dari 10. Ya, ini declare-nya saya hapus. Harusnya di assignment. Nah, oke, ini salah nih. Oke, ini A, ini 10. Oke. Kemudian while. Ya. Nah, sekarang kita coba dulu A lebih kecil sama dengan 10. Saya tulis gini. Saya tulis di sini, saya write itu adalah A dan oke, saya tulis gini ya, biar kelihatan. Oke. Terus kemudian saya tambahkan di sini, saya tambahkan assignment A sama dengan A ditambah 1. A dikurangi 1. Karena kan dari 10. Nah, ini kalau seperti ini kita run outputnya. Tuh, nggak selesai-selesai itu. Tuh, terus-terusan kan? Ya, sampai kapan? Sampai kita yang menghentikan ini program. Kalau nggak, dia akan terus-terusan. Kenapa seperti ini? Karena nilainya itu lebih kecil dari 10. Bilangan berapapun juga kalau sudah dikurangi 1 dari 10, ya terus-terusan dia akan looping terus kan, minus kan masih lebih kecil dari 10. Maka ini jangan kondisinya lebih kecil 10, tapi diganti dengan berapa?
ganti lebih besar. Lebih besar sama dengan jangan lebih besar 10. Coba kita lihat. Kalau diganti lebih besar 10 berapa efeknya? Tuh, cuman 10 yang keluar. Kenapa? Karena 10 lebih besar dari 10. Benar. Cetak 1 pada saat jadi 9, 9 lebih besar dari 10 enggak? Enggak, langsung selesai. Padahal kita ingin 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, maka ini kita perbaiki. Ininya jangan lebih besar 10, tapi lebih besar 1. Oke, kalau gini saya run, tuh, tercetak angka 10 sampai angka 1. Tuh, ya. 10 lebih besar 1, betul. Cetak 10. Kurangi jadi 9. 9 lagi lebih besar dari 1, betul. Cetak 9. Kurangi 1 jadi 8. 8 lebih besar dari 1, betul. Cetak 8-nya. Turun lagi jadi 7. 7 lebih besar dari 1, betul, cetak. Terus kemudian kurangi lagi jadi 6. Sampai nanti yang terakhir, ketika 1 dikurangi 1 jadi 0, apakah 0 lebih besar dari 1? Tidak, langsung keluar. Seperti itu. Ya, itu yang mempermudah konsep pemahaman kita tentang while itu. Ya, oke. Nah, ini nggak bahas, ya. Ini udah, sorry. Nah, kalian nanti coba ya, saya minta tolong ini coba dibuat pakai while yang nomor 3. Ya. Sama nomor 4 juga kalau mau. Nah, ini bisa nggak yang nomor 5 ini ngerjainnya? Ada pertanyaan di dalam while. Pertanyaannya kan antara 0 sampai 100. Kalau bilangannya kurang dari 10 atau lebih besar dari 100, maka cetak salah input. Tapi jika bilangannya ada di antara ini, cetak apakah lebih besar dari 59? Jika iya, cetak lulus. Kalau tidak, cetak gagal. Bisa lah ya? Bisa ya buatnya ya? Oke. Ya, jadi terus dia akan berulang terus tuh. Ya, ada loopingnya berulang. Nah, kapan dia berhentinya? Berhentinya itu ketika kita yang menentukannya. Kita mau berhenti sampai kapan? Misalkan 5 kali masukinnya. Ya. Atau misalkan minus diinputin. Kalau minus sudah selesai. Atau misalkan yang lain. Jadi menghentikannya kita yang menentukannya di sini. Oke. Oke, Lisa Adinda. Oke. Oke, silakan ada pertanyaan sampai sini. Oke, ini. Nah, yang latihan ini, ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini bisa ngerjainnya? Mau dicoba ya nanti? Kalau sudah selesai yang for, sebenarnya kalau for-nya sudah pernah dibuat, itu tinggal ditranslate, dipindahkan. Ya, memindahkan dari for ke while. Nah, saya mau jawab yang nomor 3 ini sebenarnya. Nah, ini kan tinggal dibuat trace table-nya nih. Kalau ditanyakannya seperti ini. Berapa keluaran dari algoritma tersebut? Tinggal ditarik garis. Oke, Putri keluar terus nih, Putri ini. Z, ini Y, ini Z. Nah, Y lebih kecil 10. Nah, tulis yang di dalam while. Y sama dengan Y plus 2. Z sama dengan Z plus Y. Kemudian tulis X, Y, Z. Berapa outputnya? Oke, mulai dari 0 dulu nih. Y-nya. Z-nya 0. Oke, yang ini ya, 2 ini. Nah, sekarang dicek kondisinya. Apakah Y lebih kecil dari 10? Y-nya berapa? 0. Apakah 0 lebih kecil dari 10? Betul. Maka dikerjakan yang ini. Y sama dengan Y plus Z. Y-nya berapa? Y-nya 0. Z-nya berapa? Z-nya 0 juga. Jadi Y-nya 0. Z-nya berapa? Z ditambah Y. Z-nya adalah 0. Ya, Y-nya berapa? Y-nya 0 juga. Oke, ini 0. Ya. Nah, terus nanti naik lagi dia ke atas. Nanti ke sini kan. Sorry, ini tambah 2 ya. Sorry, bukan tambah 1. Bukan ditambah. Ini bukan Z ya, 2 ini. 2. Jadi ini 0 ditambah 2 jadi 2. Nah, ini jadinya nanti 0 ditambah 2 jadi 2 ya. Sorry, saya. Z-nya hampir mirip dengan 2. Nah,
sampai sini ya. Jadi 0 dulu dicek sama dia, 0 ditambah 2 jadi 2. Kemudian berikutnya adalah Z ditambah Y, Z-nya 0, ya 0 ditambah 2 juga, jadi nilai 2. Kemudian naik ke sini, Y-nya. Y-nya yang ini yang dipakai. Apakah 2 lebih kecil 10? Betul. Maka Y sama dengan, ya, Y ditambah 2. Y-nya yang mana? Y yang atasnya, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, yang berikutnya Z-nya sama dengan Z ditambah Y. Z-nya berapa? Z-nya 2. Yang sebelumnya, yang atas ini kan. 2 ditambah dengan Y. Y-nya yang ini. 2 tambah 2. Jadinya 4 juga. Oke. Seperti itu. Kemudian naik lagi dia ke sini. 4, apakah lebih kecil 10? Betul. Ya, maka nanti ditambahin Y ditambah dengan 2. Y-nya 4 ditambah 2 jadi 6. Ya, Z-nya berapa? Z-nya adalah Z ditambah Y. Z-nya sekarang 4. 4 ditambah Y 6. Jadi 10. Seperti itu. Nah, terus nanti naik lagi ke atas. Sampai ketika kondisi Y-nya ini, ya, kondisi Y-nya ini tidak atau di atas 10. Jadi selama kondisinya tidak, ini kan Y-nya baru 4 ini. Nah, ini kan baru 6. Ya, nanti 6-nya naik lagi ke atas. Nah, 6 terakhir itu 6 ditambah 2 jadi 8, ya. Nanti naik lagi. Jadi naiknya dua-dua nih. 0, 2, 4, 6, 8, 10 terakhirnya. Seperti itu. 10-nya nggak dicek karena nilai ini sudah tidak ada sama dengannya. Nah, ini outputnya adalah nanti kalau ditanyakan outputnya, ambil yang paling terakhir. Ya, ambil yang paling terakhir. Berapa nilai X-nya, berapa nilai Y, berapa nilai Z. Jadi yang dicetak adalah yang terakhirnya. Jadi kalau misalkan contoh ya, kalau di sini kan terakhirnya misalkan ini contohnya. Maka nilai X-nya adalah berapa? Nilai X-nya di sini nggak ada ya. Oke, X-nya berarti nggak kepake di sini X-nya. Karena nggak ada nilainya kan kita nggak pakai. Di sini nggak ada di proses X-nya. Maka X-nya tetap 0 kalaupun ada. Y-nya berapa? Y-nya ambil yang terakhir yang ini, 6 misalkan contohnya. 0,6, Z. Z-nya yang ini yang terakhir 10. Ya, nah ini saya ambil sampai 4 ya. Jadi nambah lagi seperti itu. Oke, ini contoh latihannya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya tentang while ini. Ini apa penting. Jadi sering-sering di pemrograman apapun juga, ya pakai bahasa apapun juga nanti kalian akan sering ketemu dengan ini. Jadi yang ingin saya sampaikan pemahaman kita tentang konsep dasar dari while. Jadi implementasinya nanti bebas ya dengan program apapun. Oke. Sampai sini ada ditanyakan? Silakan. Oke. Ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan. Sebelum saya masuk ke soal yang terakhir saya kirimkan di Word. Belum ya? Oke. Nah, sekarang saya mau bahas tentang yang ini soal yang terakhir. Sudah ada yang ngerjain belum? Ada yang ngerjain nggak? Kira-kira nomor satu ada nomor satu. Oke, kita bahas nih. Nomor 1 apa jawabannya? Oke, saling cross check aja. Nomor 1? 15. 15 ya. Oke, coba kita cek. Nah, ini saya buat pakai trace table buat mudahnya. Ini zoom. Oke, di sini I. Ya. Kemudian di sini ada read. Nah, read bill-nya berapa nanti tergantung inputan. Jumlah sama dengan jumlah plus bill. Oke, sini zoom-nya nih terakhir outputnya. Ini yang ditanya outputnya tuh yang ini nanti berapa. Oke, kalau 5 buah bilangan di atas data diinputkan di keyboard adalah 54312, artinya dia mulainya kan karena ini pakai read-nya ini ada di dalam while, maka 5 kali dia. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang kita coba satu-satu ya. Zoom-nya 0 dulu nih pertama. Oke, kemudian for i 1 to 5, dia 1 mulainya.
read bill. Nah, bill yang pertama 5. Sininya 5. Jum sama dengan jum ditambah bill. Jumnya yang berapa? Jumnya 0. 0 ditambah bill. Billnya 5. Sama dengan 5. Oke. Terus jangan dulu dicetak. Karena kan masih naik dia ke atas. Ya, jangan dicetak dulu. Naik ke sini lagi, ke read lagi. Nah, I-nya sekarang 2. Ingat for I 1 to 5. Bill yang kedua 4. Input lagi dia 4. Masuk lagi di sini. Jum sama dengan jum ditambah bill. Jumnya yang mana? Ambil yang 5 yang di atas. Ditambah 4 bilangannya 9. Oke. Selesai. Ini 1. Naik lagi ke atas. Di sini 3. Input lagi 3. Jumlah sama dengan 9 ditambah ya bill 3. 12. Oke. Tuh. Kemudian naik lagi yang keempat. Ya, masukin 1. Jumlah sama dengan 12 ditambah 1. 13. Oke. Naik lagi yang kelima. Masuk yang terakhir 2. Yang ini 2 nih yang terakhir. Jumlah sama dengan 13 ditambah 2 sama dengan 15. Habis kan sampai 5 di sini kan? Udah tidak jalan lagi dia. 5. Ya sudah selesai sampai 5. Outputnya adalah 15. Oke, nah ini yang trace table-nya ini. Oke, ya. Jadi outputnya ini. Belum saya share ya tadi ya. Sorry. Kok nggak ada yang ini. Nah, ini ya. Saya ulangi lagi nih. Jadi kalau kita tampilkan ini, ya, kalau kita share ini, nah ini trace table-nya ini. Ya, jumlahnya 0. Ya. Terus I mulainya kan 1 sampai 5 ini. Nah, read bill itu yang bilangannya tuh 5, 4, 3, 2, 3, 1, 2. Jadi nanti read bill yang pertama 5. Terus kemudian jumlah 0 ditambah 5 sama dengan 5. Oke, 5. Kemudian yang I yang kedua. Masukin read-nya yang kedua 4. Jumlah sama dengan 5 ditambah 4 sama dengan 9. Ya, lanjut lagi. Ketiga I-nya. Masukin 3. 3 itu ke ini nih maksudnya. Ya. Terus 9 tambah 3 sama dengan 12. Ya. Nanti terakhir sampai dengan yang terakhir 5 itu 15. Maka jawabannya adalah 15. Oke, ini trace table-nya ya. Oke, tadi siapa yang benar tadi? Namanya? Ada yang benar? Haikal, Pak, Haikal. Haikal, oke. Oke, nah sekarang nomor 2. Berapa jawabannya? 2, Pak, 2. 2 itu ini ya. Oke, coba kita trace. Berapa? 2. Oke, 2. Ya, kita coba cek ya. Nah, ini sama nih. Ini jum tadi. Nah, ini I-nya. Nah, ini read-nya. Ya. Read bill-nya. Di sini nanti ada output namanya jum sama dengan jum plus bill. Nah, di sini ada jumnya nanti hasil outputnya. Nah, inilah outputnya yang ditanya. Output yang terakhir ini. Sekarang jumnya mulai dari 0 dulu nih. 0, kemudian I-nya 1. Read bill. Read bill-nya sama 54, 5 di sini. Nah, pada saat read bill 5 ini, karena di sininya cuma ada 1 baris perintah, maka dia tidak menjumlahkan ke sini dulu, tapi habiskan dulu dia. Karena kan ini kan satu siklus di sini. Beda sama yang sebelumnya tadi. Kalau yang di atas tadi kan di dalam read bill-nya ini ada 2 di sininya. Nah, kalau ini cuma ada 1, maka di sini read bill, maka sampai sini selesai. 2, read bill yang keduanya 4. Selesai. 3, masukin 3. Selesai. 4, masukin 1. Selesai. Masukin 5. Selesai. Terakhir 2. Nah, pada saat selesai 2 yang terakhir ini, langsung keluar di sini. Langsung keluar, langsung ke sini, jum ini. Maka ini tidak dikerjakan, tidak dikerjakan, tidak dikerjakan, tidak dikerjakan. Ketika di sini selesai, jumnya adalah
jumlah ditambah bil. Jumnya berapa? 0. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Maka dicetak langsung hasilnya 2. Maka jawabannya adalah 2. Oke. Ya, ini kelihatan sederhana ya. Cuman peletakan ini akan berbeda hasilnya. Jadi kalau ini ada di dalam next sama ini di luar next akan berbeda. Ya. Seperti itu. Oke, jadi Haikal sama tadi siapa tuh? Bener tadi ya jawabannya. Oke. Oke. Nah, sekarang yang nomor 3. Oke, siapa yang sudah? Jawabannya mana? A apa B? A. Oke. 39, 18, 30. Oke, coba kita cek ya. Oke. Oke. Nah, ini sama ini ya. Oke, saya mulai misalkan dari sini nih. Pertama, n-nya dulu, kemudian x-nya ya. Kemudian di sini ada n lebih kecil 15. Kemudian nah di sini ada gabungan while dengan if n mod 3 sama dengan 0. Kalau iya, x-nya sama dengan x ditambah n. Nah, di sini x-nya berapa nih nilai x-nya? Ya, kemudian di sini ada n sama dengan n plus 1. Plus 1. Oke. Sekarang kita lihat ya. Oke, yang pertama n-nya sama dengan 3. Oke, x-nya 0. Yang ini ya, 2 baris ini. Kemudian n-nya lebih kecil 15. Lebih kecil 15, n-nya itu 3. Apakah 3 lebih kecil 15? Betul, ya. Nah, masuk di kondisinya karena betul, maka dia masuk di kondisi ini, dikerjakan yang ini. Nah, ada if di sini kondisi lagi. Apakah n itu 3, di mod dengan 3, itu sama dengan 0. Ingat ya, mod ini sisa bagi. Mod itu modulus ya, sisa bagi. Sisa bagi. Jadi kalau bilangannya misalkan kelipatan, ini kan mod 3, berarti bilangan kelipatan 3 itu pasti 0. Kalau dia bukan bilangan kelipatan 3, maka dia sisanya bukan 0. Maka kalau 3 ini kebetulan bilangannya kelipatan 3, maka betul sama dengan 0. Ya, 3 dibagi 3 kan 0 ya. 3 bagi 3 kan 1, sisanya 0. Berarti betul ini. Nah, karena betul, maka X-nya itu kita tambahkan. X-nya berapa? X-nya ambil yang pertama 0, karena belum ada yang ngerubah nilainya. Ditambah N-nya berapa? N-nya 3. Jadi 3 hasilnya X-nya. Oke. Ya, selesai sampai sini. Langsung dicetak X-nya. Tulis 3. Setelah selesai dari sini, dia langsung tambahkan N-nya. N sama dengan N plus 1. N-nya yang mana tadi? N-nya 3. 3 tambah 1. Jadi 4. Gitu. Ya. Oke, ini saya hapus dulu. Oke. Kemudian, setelah selesai di sini, naik dia ke atas ini. Ke while ini. Jadi ini saya tutup dulu garis ininya sampai sini. Ya, untuk satu proses dulu. Nah, yang berikutnya adalah N-nya lebih kecil dari 15 nggak? Nah, N-nya sekarang jadi 4 yang ini. Apakah 4 lebih kecil 15? Betul. 4 di mod dengan 3, apakah sama dengan 0? Tidak. Nah, karena tidak, dia nggak ngerjakan yang ini. Jadi karena tidak, yang ininya tidak dikerjakan. Ya, maka ini tidak dikerjakan. Ya, X-nya ini tidak dikerjakan. Malahan N-nya ini yang ditambah jadi 1. 4 tambah 1 jadi 5. Itu selesai sampai sini. Naik lagi ke sini 5. Lebih kecil dari 15 betul. 5 di mod dengan 3. Apakah sama dengan 0? Tidak juga kan? Ya. Selesai sampai sini. Maka N sama dengan 5 ditambah 1 jadi 6. Oke. Kemudian apakah 6 lebih kecil 15? Betul. 6 di mod dengan 3 sama dengan 0. Betul. Nah, karena betul, maka X-nya adalah
Ya, X-nya adalah X ditambah N. X-nya yang mana? Nah, sekarang pertanyaannya, X-nya yang mana? X-nya yang atas ini nih. Ya, 3 ditambah N. N-nya tadi berapa? N-nya 6. 9. Cetak 9. Ya. Oh, hilang ya? Ke bawah ya? Oke, mana tadi tuh? Oh, hilang sih ke bawah. Oke, itu ya. Lanjut nanti dia ke bawah. Nah, dari sini kita udah dapat nih outputnya nih. Yang pertama adalah 3, yang kedua adalah 9. Ya, yang kedua. Kita tinggal cek di bawahnya. 39. Wah, ini ada 2 nih. Ya, apakah ini, apakah ini? Ya, apakah A, apakah B? Gitu. Jadi kan mesti lanjut lagi nih, lanjut lagi sampai bawah. Kita lanjutkan lagi di sini. Oke. Berikutnya berarti 10 nanti di sini kan? Ya. Kan 9 N-nya kan ditambah 1. Ya, sorry, di sininya apa tadi itu? N-nya. N tambah 1. N-nya berarti kan sekarang adalah 6 ya. Sorry, 6 tambah 1 jadi 7. 6 tambah 1 jadi 7. Nah, nanti di sini 7 lebih kecil 15. Ya, betul. 7 dimod dengan 3 itu tidak sama dengan 1. Maka tidak dikerjakan. Jadi 8. Ya, naik ya. 4, 6, ya 5, 6, 7, 8. Naik lagi. Nanti yang terakhir itu yang kelipatan 3 itu kan 9. Pada saat 9 itu berarti nanti 9 itu adalah 9 ditambah dengan 9, 18. Berarti yang keduanya 18. Oke, berarti ini yang ini 3, 9, 18. Nah, tinggal nyari yang terakhir. Kelipatan 3 lagi, 9 berapa lagi? 12 ya, 12. Nah, 12 itu nanti berarti 12 itu lebih kecil dari 15. 12 dimod 3 benar sama dengan 0. 12 ditambah berapa? Tambah dengan, sorry, ini 9 ditambah. Oke, jadi jawabannya yang ini ya, 30 ya. 12 ditambah dengan 18 ya. Oke, ya, ini enggak kurang jelas ininya nih. Ntar dulu, biar lebar ya. Ntar deh, dihapus dulu nih. Oke, saya ambil ininya aja nih, biar jelas ya. Biar cukup maksudnya. Oke. Nah, ini. Oke, pertama ini tadi saya ulangi lagi ya. Oke, ini N. Terus kemudian ini X. Ya, ini N lebih kecil 15. Kemudian N di mod 3 sama dengan 0. Kemudian X sama dengan X plus N. Kemudian X-nya di right. Terakhir adalah N sama dengan N plus 1. Nah, ini tadi kita udah lanjutin. Di sini 3, sini 0, 3 lebih kecil dari 15, betul. 3 di mod dengan 3 sama dengan 0, betul. X-nya sama dengan 0 ditambah 3 sama dengan 3. Cetak X-nya 3. Terus N-nya ditambah 1. Ya, N-nya ini adalah 3 sama dengan 4. Ya, selesai sampai sini. Nah, 4 lebih kecil 15, betul. 4 di mod dengan 3, itu tidak sama dengan 0. Maka tidak dikerjakan. Maka N-nya ditambah 1. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Ya, selesai. Kemudian 5, lebih kecil 15. 5 di mod 3 juga. Mod 3 tidak sama dengan 0. Selesai, N-nya sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6. 6 lebih kecil 15. Ya, 6 di mod dengan 3 sama dengan 0, betul. Ya Kak, X-nya sama dengan X-nya 3 ditambah dengan 6, 9.
Ya. Oke. Cetak di sini 9. N-nya sama dengan 6 ditambah 1 jadi 7. Ya, nanti naik lagi sini. 7 lebih kecil dari 15. 7 di mod 3. Itu tidak sama dengan 0. Selesai. N-nya sama dengan 7 ditambah 1 sama dengan 8. Ini juga sama ya. 8 lebih kecil 15. 8 di mod 0. Mod 3 tidak sama dengan 0. Ya, 0, 0. N-nya sama dengan 8 ditambah 1 sama dengan 9. Nah, ketika 9 lebih kecil 15, 9 di mod 3, itu sama dengan 0. Ya, maka X-nya di sini adalah 9 ditambah 9. Ya, 18. 18 dicetak. N-nya sama dengan 9 tambah 1, jadi 10. Oke. Oke, itu ya. Nah, ini 9. Lanjut lagi nanti 10. Sama. Nah, ketika dia 12 deh, yang penting itu 12. 12, apakah di mod dengan 3 sama dengan 0? Betul. Maka di sini nanti 18 ditambah dengan 12 sama dengan 30. Cetak 30. Ya. Jadi outputnya ini adalah 3, 9, 18, 20. 30 ya. Seperti ini. Ya. Oke. Itu yang nomor ini. Ya. Oke, A berarti jawabannya. Nah, ini sama ya, seperti ini biasa dicoba. Kalau esainya bisa yang nomor 1. Ada yang bisa nomor esai? Ada yang sudah ngerjain? Ada? Esainya? Soal esai? Pakai flowchart atau pakai itu? Ada yang bisa? Yang nomor berapa yang nggak bisa dari esai ini? Presiden, Pak. Oke, yang ini ya. Ya, oke. Nah, yang soal ini ya, soal yang tentang ini, saya pakainya ini aja nih ya. Oke. Ya, jadi pertanyaannya gini dia sebenarnya. Ini sudah ada stepnya. Stepnya sudah ada. Saya coba buka. Nih. Oke. Nah, calon. Oke. Oke. Yang pertama gini, memberikan nama masukan. Nah, ini saya hapus dulu nih ya. Sebentar dulu. Cara saya cancel dulu. Sini calon. Ini saya hapus calonnya tadi. Nah, oke. Oke. Nah, jadi ceritanya gini dia. Jadi kan kalau ada soal yang seperti ini, sebenarnya ini udah ada stepnya nih. Pertama, memberikan nama masukan. Ya, jadi kita tuliskan variabel apa aja yang dibutuhkan sama nilai-nilai awalnya. Deklarasi data yang sudah digunakan. Misalkan dia integer atau apa. Terus inisialisasi nilai suara. Jadi nanti suara 1 sama dengan 0, suara 2 sama dengan 0, suara 3 sama dengan 0. Terus baca. Nah, nomor 4, nomor 5 sampai nomor 6 dan 7 itu looping di sini. Berarti ada pakai for mau pakai while boleh. Ya, di sini. Nah, jadi ceritanya gini kalau saya gambarkan di dalam flowchart. Oke. Nah, ini tadi variabel yang digunakan. Saya ambil I variabelnya ya. Variabel I, suara 1, suara 2, suara 3 dan pilihan. Ya. Nah, yang ini itu nomor 2 sudah terselesaikan tuh, mendeklarasikan data yang sudah digunakan sesuai dengan tipe datanya. Yang ini ya, yang atas ini. Kemudian yang berikutnya, ini dihapus dulu. Oke. Nah, yang berikutnya adalah dia menginisialisasi, memberi nama masukan. Nah, ini nama variabel sebenarnya. Nama masukannya apa? Nama variabelnya. Kemudian menginisialisasi jumlah suara 1, suara 2, suara 3. Kalau di awal, suara-suara pemilih itu nilai awalnya kan 0. Karena kan belum ditentukan sama kita. Belum kita tentukan siapa yang menang, siapa yang salah. Oke, kita set. Itu yang masuk nomor 3. Suara 1, suara 2, suara 3-nya kita set 0. Nah, kemudian dia membaca data calon presiden 1, calon 1, calon 2, sampai calon 3. Ya, ini. Dan pilihan. Nah, pilihan inilah yang menentukan apakah dia calon 1, calon 2, atau calon 3.
Jadi kalau dia adalah pilihannya calon satu, maka suara satu ditambah satu kan. Kalau calon kedua adalah suara kedua adalah buat calon kedua, maka isinya calon kedua. Bertambah terus. Nah, ini akan berulang sebanyak 500. Katakanlah total suara yang ada di dalam satu TPS itu 500. Nanti dari 500 itu kan tersebar dari 3 suara ini. Ya, dihitung masing-masing di dalam nomor 4 ini. Jadi kalau belum sampai 500 terus dia ngitung terus tuh. Nanti terakhir tulis jumlah suaranya di sini. Nah, yang terakhir itu ini setelah dihitung tulis jumlah suaranya berapa. Yang ini. Suara 1 sekian, suara 2 sekian, suara 3. Tulislah banyak pemilih, 500 tinggal ditulis di situ. Ya, nah ini gambarnya seperti ini. Oke, saya buat flowchartnya ya. Jadi ini tadi, ini pakai for kita. Sengaja saya pilih for. Ya, satu tuh saya ambil jangan 500 biar nggak capek. Sampai 10 lah, contoh ya. Nanti kalau kalian mau 500, ininya diganti 500. Nah, ketika di dalam looping ini, ketika next, nah input suara calon nomor berapa? Input pilihannya. Kalau saya pilih input pilihannya itu adalah pilihan calon nomor 1, maka suara satunya ditambah 1. Oke, nanti dia naik lagi ke atas kan? Selesai, nah, naik nih. Sekarang suara yang kedua. Input lagi, suara keduanya berapa? Buat orang pertama lagi Pak, masuk lagi ke sini. Untuk suara ketiga punya siapa? Punya orang ketiga, berarti dia masuk ke sini. Bukan pilihan 1, bukan pilihan 2, tapi pilihan ketiga masuk sini. Jadi kalau mau fix lagi, ini bisa ditambahkan sebenarnya di sini. Ya, kalau misalkan mau tambah sini. Nanti nambah lagi terus. Nanti terakhir dicetak hasil suara itu setelah selesai sampai 10 di looping. Cetak jumlah suara calon 1 sekian, calon suara 2 sekian, calon 3 sekian. Jadi contoh saya run ya. Nah ini. Suara calon nomor berapa? Katakanlah kita asumsikan dari 10 itu nomor 1 semua ya. Oke, ini nomor 1 semua nih saya masukin. Saya ambil 10 suara ya. Oke, ini katakanlah 10 calon ini tuh. Jumlah suara calon 1 ada 10. Oke, sekarang saya sebar. Ini calon 1, ini calon 2, ini calon 1, ini calon 2, ini calon 3, 1 lagi, 2 lagi, 3 lagi, 3 lagi. Nah, ini sebarannya. Totalnya 10 ya, 6 tambah 4. Gitu. Ya. Jadi maksudnya tuh seperti itu. Jadi kalau ada soalnya seperti itu, sebenarnya kita sudah dibantu, kita tinggal mentranslate-nya itu, tulisan itu dalam bentuk flowchart. Nah, ini penggambarannya. Jadi apakah suara yang dimasuk itu buat calon 1? Kalau dia calon 1 tambah satunya. Kalau dia calon kedua tambah 2. Pak, kalau dia calon ada 4, tambahin lagi di sini 3. If pilihan sama dengan 3, tambah lagi suaranya 4. Ya, jadi kalau pertanyaannya terakhir itu, Pak, jumlah suaranya berapa? Nah, di sini tulisin di sini outputnya. Ya, jumlah suara. Jumlah suara, ya udah tinggal ditulis dari I, ambilnya dari I saja. Oke. Nah, ini kan nanti kalau misalkan saya masukin ya, ini saran suara 1, suara 2, 3. Oke, itu kita masukin di sini. Oh, jumlah suara 11 ya. Kenapa? Ada yang lebih tadi itu kemasukan ya, ke enter. Ya, jadi pada saat di awalnya nih, saya masukin lagi, saya ulangi 1, 1, 1, 2. Oke. Nah, 11 ya. Benar ya? Ini 4 tambah 6, 10. Di sininya 11. Kenapa 11? Karena hasil akhir ini 10 keluar dari sini jadi 11. Maka ininya kita kurangi 1. I-nya. Jangan min 1. Biar pas 10. Oke, jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2. Gitu. Ya. Oke, itu ya. Outputnya nih, bisa dilihat ini solusinya. Oke, itu untuk yang nomor 3 ya. Jadi kalau soalnya seperti ini sebenarnya kita sudah di-guide. Kalian tinggal mentranslate-nya satu-satu. Kalau dia memberikan nama masukan itu gimana sih? Oh, memberikan nama masukan itu tinggal kita tulis gini. Kalau di bahasa ininya deklarasi. Deklarasi. Oh, variabelnya katakanlah biasanya kalau bingung variabel terakhir saja. Ya, karena kan bisa jadi bertambah atau berkurang. Ya. Oke, masuk ke deskripsi.
Deskripsi. Deskripsinya apa? Oh, suara ini tadi. Masukin. Suara 1 sama dengan 0. Suara 2 sama dengan 0. Suara 3 sama dengan 0. Nah, menginisialisasi jumlah suara udah. Membaca data. Nah, membaca data ini karena dia mintanya pakai ulangi langkah. Jadi kalau kata-katanya ada ulangi langkah, maka ini pakai for. Ya, kalau misalkan dia mintanya mau pakai for, kita tinggal tulis di bawahnya. Ya, for i sama dengan 1 to 500. Nah, baru tanya yang pertama. Read ya. Read suara. Suara buat siapa ini? Ya. Nah, if baru di if kan. If suara sama dengan 1, then masuk ke suara 1 ditambah. Kalau dia suara 2, buat calon kedua tambahin calon 2. Kalau dia calon 3, tambahin jadi 3. Terus berulang sebanyak 500 kali. Setelah selesai, maka di luarnya ini menuliskan jumlah suara 1 juara suara. Itu terakhir, berarti 7, 8, 9. Itu jangan dimasukkan di dalam looping. Gitu. Ya. Oke. Dari saya itu ya. Nah, yang lain-lainnya tinggal dicoba ya. Yang nomor 2 dicoba ya sama yang belum diselesaikan. Ya. Nah, saya minta yang ini dicoba latihannya. Ini kan pakai for nih. Coba dirubah pakai while. Ini kan masih pakai for ya. Tuh, pakai for ya. Nah, saya minta yang gambar ini dirubah ke while. Nah, ini gimana nih caranya? Ya. Oke. Jadi soal ini dirubah ke while. Ini saya copy dulu ya. Kopinya ada nggak di sini? Copy ya. Oke. Saya pindahkan ke sini. Oke. Ya, saya tambahkan di soal paling bawah ini. Saya minta ininya dirubah ke ini kan udah ada nih. Oke. Nih, ya. Nanti ini dirubah ke while. Caranya gimana? Apakah tinggal hanya menggantikan ininya saja? Ya, gimana caranya? Ya, jangan banyak-banyak, jangan 100, jangan 500 nanti pegel inputnya. Ya, ambil aja yang sedikit 10 lah ya, dicoba buat data nyobanya. Nanti kalau sudah fix jalan, tinggal diganti jadi 500. Oke, jadi tugasnya latihannya ada 2 ya. Tadi yang pertama tadi itu apa tadi? Nah, nyobain yang ini ya, latihan yang nomor 1 dan 2 yang sudah pernah ada di latihan sebelumnya rubah pakai while sama satu tadi konversikan flowchart ini ke dalam while. Ya. Ini kan masih pakai for. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini?